Nggak main-main. Erick Thohir tiba-tiba ngomong keras gini jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Begini katanya, Jepang resmi umumkan pemainnya jelang tantang timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Muak selalu kalah. Tom Haye langsung bikin pernyataan keras gini ke pemain dan klubnya di Liga Belanda. Gak pernah setegas ini. Erick Thohir tiba-tiba ngomong keras gini ke Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelang 2 laga penting yang akan dijalani skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 tim kuat Asia, Jepang, dan Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang akan digelar di tanah air. Erick Thohir menekankan agar Shin Tae-yong mempersiapkan para pemain dengan sangat matang untuk menghadapi tantangan besar ini. Menurut Erick, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Shin Tae-yong untuk fokus menurunkan pemain-pemain terbaik yang memiliki kualitas mumpuni, serta tidak terlalu banyak melakukan eksperimen dalam pemilihan pemain atau taktik. PSSI ingin memastikan Indonesia tampil maksimal. Terlebih pertandingan ini akan dimainkan di kandang sendiri, yang tentunya menambah tekanan dan harapan besar dari para supporter. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting. Saya meminta coach Shin Tae-yong bisa mempersiapkan tim dengan sangat baik, menurunkan pemain yang benar-benar siap dan berkualitas. Jangan terlalu banyak eksperimen, karena kita bermain di kandang sendiri dan kita ingin meraih hasil terbaik, ujar Erick Thohir saat wawancara di Jakarta. Erick Thohir juga mengingatkan bahwa laga melawan Jepang, yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan disiplin, serta Arab Saudi yang selalu tangguh di level Asia, bukanlah pertandingan yang mudah. Oleh karena itu, persiapan fisik, mental, serta strategi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi 2 lawan tersebut. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang kerap memberikan kesempatan kepada pemain muda dan melakukan rotasi, kali ini Thohir menekankan pentingnya untuk menurunkan skuad yang sudah teruji kualitasnya. Dalam pertandingan yang sangat krusial ini, PSSI menginginkan performa terbaik dari para pemain dan berharap hasil positif bisa diraih di hadapan pendukung sendiri. Timnas Indonesia harus tampil dengan kekuatan terbaik. Kita memiliki supporter yang sangat loyal dan antusias. Mereka berharap banyak dari tim ini. Karena itu, penting bagi kami untuk memberikan hasil yang terbaik. Tutup Erick Thohir. Yes, alhamdulillah. 2 pemain Jepang dicoret jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, telah mengumumkan daftar skuad timnas Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada nama bek Arsenal, Takehiro Tomiyasu, dan striker andalan Ayase Ueda. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, membawa 27 pemain untuk laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Indonesia yang berlangsung pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sama seperti skuad Jepang sebelumnya, deretan pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa turut dibawa. Dari sektor penjaga gawang misalnya, ada Zion Suzuki yang kini merumput di Parma. Kemudian di lini pertahanan, 3 bek tangguh Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach dan Jerman, Shogo Taniguchi, Shin Truidense, Belgia, dan Koki Machida, Wan Union SG Belgia, turut dipanggil. Bahkan pemain senior Yuto Nagatomo juga masuk dalam skuad. Fullback kanan Arsenal, Takehiro Tomiyasu masih belum hadir dalam skuad. Tomiyasu diketahui masih absen karena mengalami cedera bersama skuad The Gunners. Gelandang Liverpool, Wataru Endo, bakal memimpin skuad Garuda di lini tengah. Ada juga penggawa Leeds United, Ao Tanaka dan juga Daichi Kamada, Crystal Palace Ajax Inggris, dan Hidemasa Morita, Sporting Lisbon. Sementara untuk lini depan, Hajime Moriyasu dengan terpaksa tak memanggil Ayase Ueda.
Penyerang berusia 26 tahun harus absen karena mengalami cedera bersama klubnya, Feyenoord, di kompetisi Eredivisie 2024/2050. Bagi timnas Indonesia, absennya Ueda sedikit banyak jadi kabar gembira. Pasalnya, sang penyerang adalah pembawa mimpi buruk Garuda di Piala Asia 2023. Ya, saat timnas Indonesia kalah 3-1 dari Jepang di fase grup Piala Asia 2023, Ayase Ueda mencetak brace alias 2 gol. Adapun 1 gol samurai biru lain tercipta karena gol bunuh diri Justin Hubner. Walau begitu, lini pertahanan timnas Indonesia harus tetap waspada. Sebab, stok penyerang Jepang tidaklah sedikit. Masih ada sejumlah striker top yang mereka miliki dan bisa mengisi posisi Ueda. Salah satunya adalah Koki Ogawa. Rekan setim Calvin Verdong di NEC Nijmegen itu bisa jadi andalan Moriyasu saat melawan timnas Indonesia nanti. Apalagi Ogawa sedang on fire dengan mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Kerja Ogawa dalam mencetak gol pun tak akan sendirian. Dia bakal dibantu dengan sejumlah winger andalan Jepang, mulai dari pemain milik Brighton Hove Albion, Kaoru Mitoma, dan Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Sebanyak 27 pemain ini nantinya tidak hanya akan disiapkan untuk melawan timnas Indonesia. Skuad Jepang juga akan melakoni laga tandang kontra Tiongkok pada 19 November pada melakoni matchday ke-6 alias setelah kontra Garuda. Bikin kaget, gelandang timnas Indonesia ngomong gini usai timnya main buruk di Liga Belanda dan terancam degradasi. Pekan-pekan berat harus dilewati tim yang bermarkas Dienmar Stadium tersebut. Mereka harus menanggung kekalahan dengan skor 3-0 dari Quick Boys dalam ajang Piala KNVB. Selanjutnya, Almere tumbang dari tim papan bawah RKC Waalwijk dengan skor 2-0. Saat ini mereka harus puas berada di posisi 17 klasemen dengan mengoleksi 6 poin dari 11 pertandingan. Tom Hay menjelaskan, pertandingan melawan Quick Boys cukup mengecewakan. Menurutnya di laga tersebut mereka bermain lebih buruk dan beruntung hanya kalah 3-0. Tentunya, hasil tersebut bukan hal yang mereka inginkan karena di atas kertas Almere cukup diunggulkan. Kekalahan melawan Quick Boys memang buruk, tapi saya pikir ini sebenarnya lebih buruk lagi, kata Tom Hay dilansir bolasport.com dari laman Football International. Pemain berusia 29 tahun ini sudah seringkali memberikan kritik tajam untuk timnya. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh banyak dan mereka tetap dengan performa yang buruk. Ini harus menjadi perhatian bersama karena kompetisi masih panjang. Saya mencoba untuk tampil dengan sangat vokal karena pengalaman saya, tetapi saat ini saya memiliki masalah terbesar dengan sikap kami. Hanya ada sedikit orang yang berdiri dan menegaskan diri mereka sendiri, jelasnya. Hay berharap The Zwarte Schapen bisa bangkit dan menatap laga selanjutnya dengan baik. Dia tidak ingin mereka terus terpuruk dan semakin tenggelam dengan hasil negatif ini. Itu adalah fokus. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, mudah untuk menjadi pemimpin dan berlari di depan. Namun ketika segala sesuatunya berjalan kurang baik, kami tidak berada di sana dan kami berada di dalam kain kabung dan menjadi abu dengan sangat cepat, lanjutnya. Meski terus vokal, mantan pemain SC Heerenveen ini mengakui bahwa tidak ada rasa benci dengan Almere. Di dalam tim mereka sebenarnya memiliki potensi, dan dia menikmati waktunya meski baru menjadi bagian dari tim. Tentunya, kritik yang disampaikan cukup objektif dan semua dilakukan demi kepentingan tim. Jangan salah sangka, saya benar-benar menikmati diri saya di Almere. Ini adalah klub yang bagus dan ramah. Pada intinya, ini juga merupakan grup yang bagus dan baik. Tetapi ketika itu benar-benar penting, terkadang hal tersebut terlalu naif. Itu mungkin bagian dari itu. Tetapi jika hasilnya tidak terwujud, wajar jika pada level olahraga itu mengganggu Anda. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan klub, tutupnya. Sementara itu, Hay akan menjalani pertandingan terakhir melawan Feyenoord pada 10 November. Selanjutnya, dia akan terbang ke Indonesia untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Haye bisa sejenak melupakan rasa kecewanya di tim dan membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal di laga tersebut.